kembali lagi, semoga tidak bosan. Nah, pada kali ini kita akan melanjutkan kembali materi kita, kajian kita terkait apa sih filosofis dari Satu Tungku Tiga Batu yang menjadi ideologi dari masyarakat Kabupaten Fakfak. Nah, sebelum mungkin Bapak Ibu kita bahas tentang bagaimana nilai-nilai tentang Satu Tungku Tiga Batu ini, maka mungkin saya memberikan sedikit gambaran bagaimana sih itu Papua Barat ya, Papua dan Papua Barat. Nah, di slide itu ada peta tentang Provinsi Papua dan Papua Barat. Bapak Ibu bisa lihat di situ ada Papua, ada Papua Barat, kemudian ada peta dari Kota Fakfak. Jadi Kota Fakfak itu berada di posisi di Teluk ya, di sedikit teluk dari Teluk Bintuni, ada sedikit mereka. Nah, kalau Provinsi Papua Barat sendiri itu ibu kotanya di Manokwari. Nah, kalau kami di Kota Sorong karena sekarang sudah melepas wilayah dari Papua Barat menjadi provinsi baru, Provinsi Papua Barat Daya, maka Kota Sorong sudah menjadi ibu kota provinsi. Nah, bagaimana kondisi masyarakat di Fakfak? Secara wilayah geografis, maka posisi Kabupaten Fakfak ini berada di wilayah dekat daerah Maluku dan Bintuni. Jadi agak dekat sebenarnya kalau Fakfak itu ke Maluku dibandingkan Fakfak itu ke Kota Sorong. Nah, kemudian penduduknya, data dari penelitian saya ini itu berbasis apa yang saya sampaikan itu berbasis pada data penelitian saya. Jadi data-data ini masih bisa berubah pada tahun 2022. Penduduk wilayah di wilayah luas wilayah daripada Fakfak ini adalah sekitar 14.320 km. Kemudian jumlah penduduknya itu sekitar 79 jiwa, terdiri dari 149 desa dan kecamatan 17. Nah, masyarakat pribuminya itu sangat dikenal dengan suku Batam Matahum ya, ada pula suku Oni, ada kemudian banyak suku di situ, ada kisaran 10 masyarakat suku pribumi yang berada di Kabupaten Fakfak. Nah, kemudian agama yang mayoritas di sana adalah agama Islam. Karena memang secara sejarah selain kota Raja Ampat, kemudian kota Fakfak juga menjadi salah satu kota pertama didatangi atau dihadirkan Islam masuk di Papua. Jadi banyak ditemukan beberapa manuskrip, kemudian bukti-bukti data bahwa Islam masuk di Fakfak itu kisaran ada di abad 19, bahkan ada juga yang mengatakan di abad 17. Nah, salah satu bentuk bukti adalah adanya masjid tua Patimburak di Kokas di Fakfak itu jadi bukti bahwa Islam itu sudah ada di abad 17. Walaupun dari data-data sejarah yang tidak termaktub dalam buku, dalam kitab dikatakan bahwa Islam itu sudah masuk di abad 15. Nah, selain agama Islam, agama yang terbesar itu adalah agama Protestan dan Katolik. Nah, kemudian 1% itu agama yang lain, Hindu, Buddha, itu adalah agama dari masyarakat pendatang. Tetapi tiga agama ini, agama Islam, Katolik, Kristen Katolik, dan Kristen Protestan adalah tiga agama yang sangat mayoritas di wilayah suku pribumi Papua di Kabupaten Fakfak maupun di masyarakat pendatang. Nah, suku-suku pribuminya seperti yang saya bahasakan tadi, ada dari Bata-Bata, ada suku Bu, ada suku Oni, dan beberapa suku yang lain. Nah, Bapak Ibu, pada posisi apa sih filosofis Satu Tungku itu? Di sini digambar, Bapak Ibu bisa lihat posisi Satu Tungku. Saya pikir filosofis, saya pikir dari gambar ini mungkin Bapak Ibu yang mungkin masih tinggal di daerah pedesaan itu masih biasa menemukan. Ternyata dalam seluruh Indonesia sebenarnya pernah kita melaksanakan prosesi memasak dalam satu tungku kayak batu ya itu. Nah, tapi berbeda mungkin filosofisnya yang dihadapi oleh masyarakat di Kabupaten Fakfak secara khusus dan mungkin masyarakat Papua secara umumnya. Nah, apa sih analogi dari filosofis dari Satu Tungku itu? Tungku itu bagi masyarakat Papua, khususnya di masyarakat Fakfak, itu diartikan sebagai tanah. Kenapa? Karena tanah itu menjadi cikal bakalnya manusia. Kemudian selain tanah juga dipahami sebagai daerah atau negara. Nah, tanah itu adalah sumber kehidupan.
karena kita hidup di atas tanah, manusia hidup di atas tanah dan seluruh makhluk itu hidup di atas tanah, maka dia harus dihormati, dia harus dilindungi, sehingga karena kalau tidak dilindungi maka kehidupan manusia tidak terjamin. Olehnya seluruh masyarakat Papua itu sangat kuat menjaga alam, lingkungan alamnya. Banyak beberapa nilai-nilai dari masyarakat adat, masyarakat tradisional yang kemudian sangat menguatkan bagaimana kekuatan alam itu bisa mengcover atau bisa menjaga mereka. Kenapa? Karena memang masyarakat Papua itu sangat meyakini bahwa, bahkan ada keyakinan yang mengatakan bahwa setiap wilayah atau setiap tanah atau setiap pegunungan dan bukit itu ataupun pohon-pohon itu ada pemiliknya, ada penunggunya. Itulah wilayah mistisnya dari orang Papua. Nah, selain tanah itu sebagai sebagai tempat sumber kehidupan, maka tanah itu juga sebagai pijakan bagi kehidupan manusia. Sehingga ini perlu dijaga, sangat perlu dijaga. Nah, selain daripada filosofis tanah satu tungku itu adalah tanah, kemudian pemerintah dan negara, dianggap bahwa satu tungku itu dijadikan sebagai analogi kompor yang merupakan simbol kehidupan. Dimana dari gambar yang Bapak Ibu bisa lihat bahwa tungku itu suatu yang unik karena terdiri yang kemudian ditopang oleh 3 batu ukuran yang sama yang disusun melingkar dengan jarak yang sama sehingga bisa menopang kuali untuk memasak atau tungkunya itu. Nah, batu ini harus kuat, harus kokoh. Kenapa? Karena kalau tidak kokoh maka dia tidak bisa menopang daripada kuali ataupun tungku yang dijadikan buat memasak ya gitu. Nah, sehingga posisi inilah yang kemudian menjadi filosofis daripada masyarakat Papua dan khususnya pada masyarakat di Fak-Fak. Nah, itu untuk tungkunya ya. Nah, kemudian bagaimana dengan 3 batunya? Nah, 3 batu ini terdiri dari 3 analogi pemahaman masyarakat. Pemahaman yang pertama adalah berasal dari pemahaman dari suku Batahmu itu yang mengatakan bahwa koonokni dukupnomena. Nah, di sini adalah artinya bahwa kamu, aku dan dia itu adalah bersaudara ya. Jadi posisi filosofis 3 batu itu mengatakan bahwa kamu, dia dan saya itu adalah bersaudara. Nah, jadi 3 batu itu adalah kamu, dia dan saya bersaudara. Itu analogi yang pertama. Nah, analogi yang kedua itu dipahami terhadap perbedaan agama yang ada di Fak-Fak. Perbedaan agama apa yang tadi seperti yang saya bahasakan tadi ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah Kristen, yang ketiga adalah Protestan. Nah, ketiga agama inilah yang dianggap menganalogikan kepada 3 batu yang menopang satu tungku tadi. Nah, kemudian analogi yang ketiga itu tentang bagaimana sistem pilar kehidupan sosial masyarakat Papua atau khususnya pada masyarakat Fak-Fak. Apa itu 3 pilarnya? 3 pilar itu adalah adat, pemerintahan, dan negara. Seperti yang saya bahasakan tadi awal bahwa masyarakat Papua itu sangat identik dengan adatnya ya. Jadi mereka sangat bertopang kepada adat walaupun ada pemerintahan setempat baik itu RT, kelurahan ataupun kepala desa ataupun wali kota dan gubernur, tetapi aturan adat ini masih mengikat. Jadi 3 pilar kehidupan sosial ini harus saling seiring sejalan seperti yang dipahami oleh masyarakat Papua. Jadi adat, pemerintahan, dan negara ini selalu seiring sejalan. Nah, inilah analogi daripada filosofis 3 batu tersebut. Apa yang bisa kita lihat dari satu tungku 3 batu. Nah, di slide itu Bapak Ibu bisa melihat ini dari satu tungku 3 batu ini sudah diabadikan dalam taman yang Bapak Ibu bisa lihat nanti, kunjungi nanti kalau Bapak Ibu bisa berkunjung ke kota Fak-Fak ya, di Kabupaten Fak-Fak. Nah, di situ ada 3 pilar pendidikan yang bisa dilihat. Posisi dari penelitian saya bahwa pendidikan itu tidak hanya dilihat bagaimana berbasis kearifan lokal, tidak hanya berbasis kepada pendidikan formal, tapi juga berbasis kepada pendidikan non formal dan informal, dimana seperti yang tadi dianalogikan kepada filosofis masyarakat bahwa posisi satu tungku 3 batu itu berada di posisi, tidak hanya berada di posisi negara, tetapi juga berada di posisi
adat, pemerintahan dan negara, tetapi dia berada di posisi 3 agama, yaitu 3 agama Kristen, Islam dan Katolik. Kemudian analogi yang pertama itu adalah analogi bahwa kamu, dia dan saya itu adalah bersaudara. Nah, pada posisi inilah kemudian pendidikan berbasis kearifan lokal itu tidak hanya disampaikan kepada masyarakat, tidak hanya dipahami oleh anak generasi kita, tapi juga lingkungan masyarakat. Nah, kesinergian antara kehidupan adat, kemudian kehidupan masyarakat, baik itu pemerintah maupun negara, ini menjadi satu kesatuan yang menjadi ideologi pemahaman masyarakat dari Kabupaten Fak-Fak. Apa yang diajarkan kepada generasi muda kita, bahwa pendidikan ini tidak hanya diajarkan kepada pendidikan formal, tetapi juga kepada lingkungan masyarakat, lingkungan pemerintah, saling bersinergi untuk kemudian menguatkan ideologi pemahaman masyarakat Fak-Fak ini yang dari turun-temurun, dari oyang-oyang mereka sampai sekarang kepada generasi mereka. Sehingga dari kearifan lokal inilah kemudian dikuatkan dengan pendidikan di lembaga formal, seperti dari hasil penelitian saya, bahwa pendidikan berbasis kearifan lokal ini dari berbasis satu tungku tiga batu tidak hanya kita bisa ajarkan kepada pendidikan agama, tapi juga bisa diajarkan kepada pendidikan kewarganegaraan, kemudian pendidikan pendidikan IPS, ya, ilmu pengetahuan sosial. Kenapa? Karena disitulah kemudian dari filosofi satu tungku tiga batu ini, toleransi, kerukunan hidup antar umat beragama yang ada di Kabupaten Fak-Fak itu aman, tentram dan damai. Sampai di data tahun 2019 bahkan kota Kabupaten Fak-Fak ini menjadi kota yang menjadi role model untuk kerukunan umat beragama. Karena apa? Karena ideologi mereka terkait tentang satu tungku tiga batu. Jadi bahasa tentang tadi filosofis tentang 3 agama ini, bahwa dalam kehidupan masyarakat pribumi Fak-Fak dan Papua secara keseluruhan, dalam satu keluarga itu bisa tinggal dalam satu rumah itu berbeda agama. Jadi dalam satu rumah bahkan mungkin orang tuanya Islam, anaknya bisa saja Kristen, Protestan, cucunya bisa Kristen, Katolik, seperti itu. Jadi walaupun mereka hidup dalam satu rumah, dalam satu keluarga, mereka kerukunan hidup mereka, agama mereka tetap terjalin. Kenapa? Karena satu tungku tiga batu itu dipahami oleh kehidupan toleransi mereka dan hidup kekeluargaan dan kebersamaan. Nah, inilah yang mereka jadikan kekuatan ideologi mereka, sehingga walaupun mereka berbeda agama, walaupun mereka berbeda suku, berbeda marga, mereka tetap merasa bahwa mereka adalah keluarga. Kemudian itu pun terjadi tidak hanya kepada kehidupan agama mereka, tapi kehidupan sosial di masyarakat pendatang, sehingga masyarakat pendatang mau tidak mau pun ikut mengapresiasi kondisi itu dan hidup bisa nyaman dan tentram di wilayah Kabupaten Fak-Fak. Nah, pada pendidikan formal kita bisa lihat posisi bagaimana kemudian, misalnya kalau saya, ya, mohon maaf Bapak Ibu, saya memberikan contoh pada pendidikan agama Islam. Banyak materi-materi tentang pendidikan agama Islam terkait bagaimana toleransi antar umat beragama, ya, kemudian di dalam Al-Quran lakum dinukum waliyadin, bagaimana kemudian kita memberikan kebebasan kepada orang yang beragama lain terhadap agama kita. Nah, posisi itu kemudian menjadi penguat dengan sistem kearifan lokal yang ada di masyarakat Fak-Fak, maka bahwa tradisi adat mereka, ideologi adat mereka itu dikuatkan dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang memang menyatakan bahwa kita ini hidup bertoleransi gitu. Jadi kerukunan itu bisa terjalin. Kenapa? Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Nah, bagaimana dengan pendidikan yang lain? Nah, kita bisa mungkin kepada pendidikan kewarganegaraan, ya, kemudian pendidikan IPS. Nah, kita ajarkan bagaimana anak-anak kita bertoleransi, baik berbeda suku, berbeda agama. Nah, kalau seperti yang saya bahasakan tadi, bahwa Papua kan itu sukunya Melanesia, ya. Jadi Melanesia kan itu identik dengan Afrika, kulitnya hitam, rambutnya keriting. Kalau kita konteks misalnya kepada posisi orang-orang yang berbeda suku, ya pasti kan akan berbeda. Ada yang hitam, ada yang putih. Nah, posisi ini kemudian tidak nampak di wilayah Papua secara keseluruhan maupun di Kabupaten Fak-Fak khususnya. Jadi konteks-konteks inilah yang kemudian menjadi penguat kepada pendidikan formal kita, khususnya kalau kita pada kajian ini, bagaimana kemudian dari filosofi satu tungku tiga batu ini menguatkan
materi-materi pembelajaran PAI yang didukung dengan dalil-dalil nas terkait tentang bagaimana toleransi, bagaimana kerukunan antar umat beragama. Nah, inilah menjadi salah satu role model yang bisa kita berikan kepada masyarakat umum luas, baik itu di nasional, kemudian ataupun internasional, terkait bagaimana kemudian dari kearifan lokal ini bisa menjadi tameng, bisa menjadi penguat kita untuk bisa menghindari radikalisme, untuk menghindari posisi-posisi kehidupan terorisme, sehingga kerukunan antar umat beragama bisa terjalin dengan baik dengan melihat kepada filosofis satu tungku tiga batu yang menjadi ideologi dan kearifan lokal pada masyarakat di Kabupaten Fakfak. Nah, dengan pendidikan berbasis kearifan lokal ini berbasis dari satu tungku tiga batu bisa dijadikan acuan kepada konsep moderasi beragama yang menjadi konsep daripada Kementerian Agama untuk bisa melihat bagaimana posisi masyarakat Kabupaten Fakfak menjadi contoh untuk penguatan moderasi beragama pada seluruh Indonesia. Nah, itulah mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dari materi pendidikan berbasis kearifan lokal ini dan nanti dari diskusi-diskusi kita ke depan bisa lebih banyak mencari informasi bahwa karena kasusnya kita di Papua, maka salah satu contoh yang sangat urgen terkait tentang bagaimana kearifan lokal itu dari satu tungku tiga batu inilah yang menjadi penguat, khususnya karena ini adalah konsep program dari Kementerian Agama itu membahas tentang moderasi beragama, maka ini salah satu contoh penguat tentang role model bagaimana kemudian dari pendidikan berbasis kearifan lokal ini bisa menjadi tolak ukur pada praktik moderasi beragama di lingkungan masyarakat tradisional adat Kabupaten Fakfak dan Provinsi Papua. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.